Bro and Sis The City Light, nama saya Muli. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat aja. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana kehidupan saya dalam bergereja. Saya sempat memutuskan udah nggak mau ke gereja lagi selamanya. Mungkin bukan salah gerejanya, itu salah sayanya juga. Sebenarnya saya ini udah bergereja tuh dari kecil, dan kakak saya itu juga seorang pengerja. Kemudian sampai lama-kelamaan saya merasakan kok banyak hal yang saya nggak cocok gitu loh. Dari ajaran-ajarannya, dari pernyataan-pernyataannya. Sampai ada satu pernyataan yang menurut saya cukup membingungkan juga buat saya gitu. Iman itu percaya tanpa bertanya. Jadi saya nggak boleh nanya apa-apa. Kalau saya tanya saya nggak beriman. Akhirnya ya saya simpan gitu loh. Saya benar-benar nggak tanya karena saya takut dibilang nggak beriman gitu loh. Ya oke, sampai lama-kelamaan juga saya merasakan saya beberapa kali dijudge. Saya juga merasa oke lah, sudah cukup deh, saya mungkin nggak cocok di gereja. Saya sempat juga belajar agama lain, agama Buddha, agama lain lagi juga saya pernah belajar. Tapi dalam hati saya tetap percaya sama Tuhan. Saya percaya dan saya nggak mau pindah agama gitu. Oke deh, saya memutuskan apapun kata orang, saya pokoknya nggak mau gereja lagi. Tapi saya tetap percaya. Sampai suatu hari saya ketemu sama teman saya yang namanya Kenny. Dia bilang ke saya, ayo datang ke gereja. Saya bilang enggak deh, saya udah langsung nolak karena saya takut mengecewakan juga gitu loh. Karena pengalaman saya yang kurang enak juga. Jadi saya memutuskan saya menolak Kenny, dan dia tetap memaksa. Dia bilang gini deh, 5 kali aja lu datang ke City Light. Habis itu kalau lu nggak mau datang lagi terserah lu. Ya udah, akhirnya karena dia memohon saya dengan sangat sampai berlutut, ya udah saya datang. Nggak berlutut. Ya udah akhirnya saya datang dan saya cobain pertama kali. Kayak kaget juga, kok agak beda ya gereja ini. Saya sempat mikir, ajarannya sesat nggak nih ya? Nah, tapi sesuai janji saya datang sampai ke 5 kali, dan ternyata saya nggak sadar itu udah berjalan selama kurang lebih 2-3 tahun. Dan saya mungkin nggak ada yang kenal saya juga karena saya datang pulang, saya nggak mau kenal sama siapa-siapa karena saya takut nggak cocok lagi di gereja. Dan ternyata setelah saya ngalamin di gereja ini, ternyata ya memang berbeda gitu loh dari apa yang dibawakan. Kemudian dari klubnya juga, awal juga saya sempat nggak mau sama sekali ikut klub karena sama juga alasannya saya juga nggak mau mengecewakan juga, nanti ujung-ujungnya saya nggak komitmen lagi. Jadi di klub ini juga kita dengan teman-teman yang sama-sama ikut Yesus Kristus, kita sama-sama meningkatkan diri lagi dengan menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi sama-sama berkembang juga dengan adanya klub ini. Menurut saya cocok di sini. Benar-benar apa yang saya cari saya temukan di City Light, dan saya berharap ya saya akan terus ada di City Light. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Semoga kita cepat ketemu lagi. God bless. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya mau menyambut buat semua teman-teman dimanapun kalian berada. Juga untuk teman-teman dari The City Light Jakarta, juga untuk teman-teman GCC Jakarta dan Purwokerto, juga untuk teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Nah, kita ketemu lagi di acara online experience kita kali ini. Dan tentunya kami selalu mendoakan supaya kalian semua selalu sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan di acara hari ini, nanti teman kita Sarah Mukti akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu. Dan setelahnya nanti Bro Jason Budi Prasetya akan membagikan sermon yang saya yakin sekali akan sangat bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Jadi silakan ikut bernyanyi bersama-sama, dan pastikan kita semua stay tune sampai di akhir acara. So, sit back, relax, and enjoy! Yesus, Kau kebenaran.
akan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ada seorang anak laki kecil namanya Bobby, Little Bobby. Dia mau ulang tahun. Dan dia datang kepada mamanya dan berkata seperti ini, "Mam, Bobby kepingin sepeda untuk hadiah ulang tahun Bobby." Nah, Bobby ini anak yang hiperaktif dan cenderung iseng kalau di rumah, kalau di sekolah. Oleh teman-temannya dia disebut anak nakal. Mamanya juga setuju kalau dia nakal. Jadi mamanya bilang begini kepada Bobby, "Oke, kalau kamu kepingin hadiah ulang tahun sepeda, kamu sekarang masuk kamarmu, kamu doa. Kamu minta kepada Tuhan. Kamu doa, ingat semua kenakalanmu. Dan kemudian tulis surat kepada Tuhan, beritahu Tuhan kalau kamu kepingin dan layak mendapat hadiah ulang tahun sebuah sepeda." Bobby masuk ke kamar, tulis surat. Bunyinya kayak begini, "Dear God, aku sudah jadi anak yang baik selama 1 tahun terakhir ini. Dan aku kepingin hadiah ulang tahun sepeda. Warnanya merah." Dia tanda tangani, "Your friend, Bobby." Nah, tapi dia mikir, wah nggak benar ini, aku nakal sebetulnya. Jadi dia robek surat pertama, dia tulis surat kedua. "Dear God, aku oke-oke kok 1 tahun terakhir ini. Nggak nakal-nakal banget. Dan aku kepingin sepeda untuk hadiah ulang tahunku Tuhan." Dia tanda tangan, Bobby. Tapi dia sadar itu juga nggak benar. Jadi dia sobek surat kedua, dia tulis surat ketiga. Bunyinya, "Tuhan, aku jujur deh, aku nakal 1 tahun terakhir ini. I'm so sorry. Aku mau jadi anak baik kalau Tuhan kirim hadiah ulang tahun sebuah sepeda buat aku. Please, thank you." Tanda tangan, Bobby. Tapi dia nggak yakin kalau permintaannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi dia turun ketemu mamanya dan bilang, "Ma, aku mau ke gereja deh." Nah, mamanya rupanya mikir, wah ini tobat nih anak nih. Dia mau ke gereja, mau ngaku dosa, dan kemudian mau memperbaiki kelakuannya. Bobby kemudian ke gereja dekat rumah, masuk ke dalam gereja, nggak ada siapa-siapa, dia maju ke depan altar, dan kemudian dia dekati salah satu patung Bunda Maria yang paling kecil. Dia tengok kanan kiri nggak ada orang, dia ambil, dia masukin ke jaketnya, dia bawa pulang ke rumah. Dia masuk lagi ke kamarnya, dan kemudian dia tulis surat lagi kepada Tuhan. "Tuhan, aku sudah culik mamamu. Kalau engkau masih mau lihat dia lagi, kirim sepeda untuk hadiah ulang tahunku." Dan dia tanda tangan. "Engkau tahu siapa yang tulis ini." Ya kaya banget ya. Nah, jadi hadiah ulang tahun yang adalah gift, hadiah, diubah jadi possession, jadi hak milik yang harus dimilikinya. Ini anak kecil nih ya. Tapi anak kecil ini mirip kita semua. Kita senang kalau minta sesuatu kepada Tuhan dan kemudian kita mendapat yang kita minta. Kita kepingin berkat, dikasih berkat. Kita kepingin sembuh, dikasih kesembuhan. Pada saat itu kita dapatkan, itu asik, itu fun ikut Tuhan. Sesuatu yang mengasihkan untuk ikut Tuhan. Kita senang pada saat kita mendengar kalimat Tuhan yang berkata seperti ini, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku kasih kelegaan kepada kamu."
Kita juga senang kalau mendengar kalimat terkenal di dalam Alkitab. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Meskipun aku bobrok, meskipun aku berdosa, Tuhan Maha Pengampun. Kasih-Nya begitu besar. Nah, kalimat-kalimat ini, itu kalimat-kalimat yang memang memberikan rasa aman kepada kita. Memberikan kenyamanan kepada kita dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan yang mengkhawatirkan. Dan pada saat kita mengalaminya, it's so fun following Jesus. Begitu mengasihkan, ingin Yesus, mengikuti Yesus. Dan kemudian kita kepingin poses, kita kepingin memiliki semua kenyamanan dan keasikan tersebut. Tapi jika Tuhan Yesus berkata seperti ini, dalam teks yang tadi dibacakan Daniel, dan dia berkata seperti ini, yang mau ikut aku, harus menyangkali dirinya, dan memikul salibnya. Dalam Matius 16 ayat 24. Ini adalah salah satu kalimat cadas dari Yesus. Ini kalimat yang conflicting dengan kalimat-kalimat Yesus yang lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang tadi saya bacakan. Wong katanya dia kasih kelegaan kok. Kali ini dia bilang orang ikut aku harus sangkali diri dan pikul salib. Kita nggak mau yang ini. Ini membuat ikut Tuhan nggak seru lagi, nggak fun lagi. Buat kita ya, kalau mendengar kalimat dari Tuhan Yesus yang ini, saya bayar bil aja susah, bil tagihan bulanan susah. Saya bisa melihat meja makanan bagi anak istri saya 3 kali sehari tersedia makanan, itu aja udah susah banget. Saya bangun pagi untuk menghadapi tantangan hidup selama 1 hari ke depan. Itu sudah sangat berat. Kok masih ditambahin ikut Tuhan mau diminta menyangkali diri dan memikul salib. It's not fun anymore. Nah, sebelum Tuhan Yesus ngomong kalimat ini, salah satu sahabatnya Petrus baru diberi otoritas oleh dia menjadi batu fondasi eklesia, batu fondasi komunitas pengikut Yesus. Jadi Petrus dimuliakan, tapi kemuliaan Petrus nggak lama. Dia tidak mengalami from glory to glory. Itu kan glory to glory adalah promosinya orang-orang Kristen kayak saya untuk mancing-mancing orang lain jadi Kristen. Yang menawarkan kalau engkau ikut Yesus, engkau akan mengalami dari kesembuhan pada kesembuhan. Dari kesuksesan demi kesuksesan engkau alami. Itu pancingan. Pada saat penulis kalimat tersebut, namanya Rasul Paulus menuliskan kalimat tersebut, dia nggak bermaksud seperti itu. Nanti lain kali mungkin kita pelajari. Nah, di Matius 16 ayat 21, Matius mencatat bahwa Yesus kasih tahu sahabat-sahabatnya bahwa dia akan menderita dan mati disalib. Ini Petrus nggak seneng dengernya. Dia nggak mau rabinya, Tuhannya, juru selamatnya harus menderita dan mati. Kalau lihat gurunya buat mujizat, it's fun. Lihat gurunya mengajar, orang takjub dan tercengang, it's so fun, menarik, mengasihkan. Lihat gurunya membangkitkan orang mati, itu begitu luar biasa. Tapi kalau gurunya harus menderita dan mati, it's not fun at all. Dan dia tidak rela, dia tidak sudi, dia tidak mau kehilangan gurunya. Kalau Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, lagi-lagi, itu membanggakan, itu comfortable, itu terlihat begitu powerful. Tapi disalib, bagi Petrus, ngapain sih? Engkau harus menderita? Mbok main aman aja. Ngapain harus sengaja pergi ke Yerusalem dan sudah tahu loh, kamu akan ditangkap, kamu akan dilecuti, kamu akan kemudian disalib. Main aman aja deh. Pertanyaan saya, apakah Petrus salah? Enggak dong, benar dong dia. Kita semua juga mikir cari aman, bukan? Kita tahu ada wabah, siapa di antara kita yang sengaja nyemplung ke tengah orang-orang yang kena wabah? Gak ada. Jadi pernyataan Petrus mewakili teman-teman yang lain dan juga mewakili kita semua karena dia salah satu dari kita. Tetapi apa yang masuk akal bagi kita dan Petrus? Apa yang kita rasa aman? Apa yang kita rasakan comfortable buat kita? Bagi Petrus, bagi Yesus, ayat 23 dia berkata seperti ini, Matius 16, 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Petrus syok. Teman-teman yang lain juga syok. Kita dengar kalimat ini juga syok.
Bagaimana mungkin Petrus yang 5 menit sebelumnya jadi batu fondasi eklesia, batu fondasi gereja, sekarang jadi batu sandungan bagi Yesus. Dalam sekejap loh. Ya. Nah, bagi Tuhan Yesus, kalimat Petrus ini sungguh-sungguh godaan besar. Dia kepikiran sekali. Karena dia 100% manusia saat itu. Dia belum pernah sebagai manusia mengalami apa artinya kematian. Belum pernah dia. Jadi pada saat Petrus meminta dia untuk tidak mengalami penderitaan, itu betul-betul godaan. Jesus was so tempted. Dia begitu tergoda. Persis seperti godaan yang dia alami 3,5 tahun sebelumnya. Pada saat dia di padang gurun habis puasa, digoda oleh iblis. Makanya dia begitu keras mengecam Petrus dan mencap dia sebagai iblis. Jadi ini sebuah warning nih bagi orang-orang seperti saya. Ternyata orang-orang kayak saya yang khotbah, memberkati pernikahan, membaptis orang, dan sebagainya nih, mengucapkan hal-hal yang baik yang kita anggap sebagai firman Tuhan. Orang-orang kayak saya ini sangat bisa dipakai Tuhan. Dalam sekejap sangat bisa dipakai iblis. Saya nggak akan bahas lebih lanjut. Tetapi ini ya, kalimat Yesus ini sangat mengganggu saya. Apakah bagi Tuhan Yesus, semua orang yang berdoa supaya lepas dari wabah, supaya terhindar dari penderitaan, dari kecelakaan, dari kematian, itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan, yang dipikirkan Allah? Apakah kalau orang yang ada di pihak Tuhan, berarti adalah orang-orang yang siap banget untuk mengalami kematian? Kalau gitu orang yang di pihak Tuhan, kalau naik sepeda, turun dari gunung, habis goes, gak usah lihat kanan kiri, tancep aja, gak usah rem, bablasin aja. Yang naik motor, yang naik mobil, kebut sekebut-kebutnya, gak peduli orang lain. Apakah begitu? Karena makin cepat mati, makin baik. Jadi saya sangat terganggu dengan kalimat Yesus ini. Saya gak tahu kalau Anda baca, Anda terganggu atau tidak. Saya tebak Anda juga terganggu, cuma Anda gak berani protes, takut kualat. Yesus yang ngomong, jangan dilawan dong. Ya. Nah bagi saya maunya percaya bahwa Tuhan memberi saya kehidupan. Tuhan memberi saya terang. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan membuat saya bisa survive. Saya tidak mengharapkan dikubur ikut Tuhan. Saya tidak mengharapkan susah ikut Tuhan. Saya berharap happy. Masa sih Tuhan tidak ingin saya nyaman dan aman? Anda tahu jawabannya dari teks ini, dari bagian ini? Jawaban Tuhan Yesus adalah ya. Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak peduli dengan kenyamanan dan keamanan kita. Tuhan tidak peduli Anda atau saya bahagia atau tidak. Karena bagi Tuhan Yesus, Dia menginginkan yang lebih daripada itu. Dia menginginkan sesuatu yang beyond just comfortable, just safety, just happiness. It's beyond that. Ini yang Tuhan inginkan dan Tuhan sangat pedulikan. Tuhan sangat peduli dengan kuantitas dan kualitas hidup kita yang sepenuhnya. Hidup kita seluruhnya, kuantitas dan kualitas hidup kita, di mana hati kita, akal budi kita, tindakan kita, Dia sangat memperdulikan keseluruhan hidup kita. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan pedulikan, kuantitas dan kualitas hidup kita yang sepenuhnya. Tuhan tidak hanya peduli Anda dan saya sehat. Tuhan tidak hanya peduli Anda bisa bernafas, jantung Anda berdetak, sel-sel tubuh kita terus meregenerasi, membuat sel-sel baru, mengusir sel-sel yang mati. Tuhan tidak hanya peduli hal-hal tersebut, Tuhan juga peduli kualitas hidup Anda dan saya. Karakter, nilai hidup, hati yang menghormati Tuhan, sikap hidup yang bersahabat dan menghormati sesama. Sahabat-sahabat sesama kita yang rela melayani. Tuhan, God cares about your quality dari keseluruhan hidup kita semua. Jadi 2 aplikasi buat kita. Yang pertama, ketakutan akan dikecewakan. Ketakutan akan penderitaan dan kematian bisa merampok kehidupan dari kita.
dan membuat kita jadi orang-orang yang mati rasa, pelit, dan paranoid. Jadi pada saat kita takut dikecewain, takut menderita, takut sakit, ketakutan tersebut bisa merampok kehidupan yang dinamis, yang joyful, ubah kita jadi orang-orang yang apa? Jadi orang-orang yang mati rasa terhadap lingkungan, yang numb, gak peduli dengan sekitarnya, yang pelit dan paranoid. Sementara abundant life, hidup yang berkelimpahan bagi Tuhan Yesus, bukan untuk disimpan, not to save it. Abundant life bagi Tuhan Yesus adalah to spend it, untuk dibagikan, to give away. Minggu 7 Maret 2021, minggu lalu nih, episode yang lalu, jutaan orang nonton Oprah Winfrey menginterview Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle. Dan dari interview tersebut terkuak drama relasi keluarga. Jadi relasi keluarga yang penuh dengan drama kayak sinetron antara Prince Harry dan Meghan Markle dengan royal family, dengan keluarga kerajaan Inggris, di mana keluarga kerajaan Inggris terang-terangan bilang kulit anaknya Prince Harry itu sedang menghitam karena nikah dengan seorang yang beda ras, Meghan Markle. Dan mereka berdua mencoba membicarakan hal tersebut dengan royal family, tapi dapat respons dari orang tua di keluarga kerajaan ini. Kalau engkau jadi bagian keluarga ini, kamu harus terbiasa dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang kasar. Yang bagi Meghan Markle, kasar dan rasis bukan hal yang sama. Keluarga royal family ini terang-terangan bilang kepada Meghan bahwa institusi kerajaan itu tidak mendapatkan keuntungan dan kebaikan dari kehadiran Meghan. Dan kalimat-kalimat itu sejak pernikahan membuat Meghan kepingin commit suicide, bunuh diri. Bahkan dari interview tersebut, Prince Harry juga mengaku dia sudah bertahun-tahun tidak diajak bicara oleh ayahnya, Prince Charles. Nah, kenapa kok ada relasi antara orang tua dan anak yang sudah dewasa? Ini bukan anak kecil lagi nih, anak yang sudah dewasa. Kenapa ada relasi orang tua dengan anak yang sudah dewasa itu begitu pahit, di mana orang tua dan anak tidak ngomong satu dengan yang lainnya kecuali cuma sekedar basa-basi, nyapa selamat pagi, makan, dan sebagainya. Karena ini yang terjadi. Banyak orang tua begitu takut dikecewakan anaknya. Takut dikecewakan dengan pilihan-pilihan anaknya. Sampai kehidupan relasi yang hangat dengan anaknya, kehidupan komunikasi yang baik dengan anaknya hilang. Dan kemudian bahkan membuat para orang tua jadi mati rasa terhadap yang dirasakan anak. Jadi pelit untuk memberikan dorongan dan kalimat-kalimat positif yang encouraging kepada anaknya yang dewasa. Dan paranoid, segala sesuatu yang dikerjakan anaknya dicurigai, disalah-salahin. Jadi khusus bagi para orang tua, termasuk saya yang punya anak dewasa. Anak kita bukan anak kecil lagi, bukan anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yang bisa kita paksa melakukan yang kita ingin. Dan Anda perlu tahu kalau Anda Kristen, anak kita sebetulnya bukan anak kita. Mereka adalah anaknya Tuhan yang dititipkan kepada Anda dan saya. Jadi saya mau tanya, kalau presiden titipin anaknya kepada Anda berani ancam-ancam anak presiden yang dititipkan kepada Anda? Meskipun Anda di ghosting oleh anak presiden, berani ngancam-ngancam anak presiden? Nah, menurut Tuhan Yesus, jadi kalau para orang tua nih ya, saya bicara kepada para orang tua, Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, orang tua yang ingin mengalami abundant life, hidup berkelimpahan dalam relasi dengan anak-anak yang dewasa, adalah bukan dengan save it, bukan dengan menyimpan, mengontrol, mengendalikan, memposes, tapi to spend it, to spend your positivity, to spend your positive words, your encouraging words, kalimat-kalimat yang membangun, give away your encouragement, your wisdom. Bukan yang Anda bagi anger dan cynicism. Itu aplikasi yang pertama. Jadi ketakutan, dikecewakan, menderita, kematian bisa merampok
kehidupan dari hidup kita, buat kita jadi orang yang mati rasa, pelit, dan paranoid. Yang kedua, merasa dimanjakan oleh Tuhan dengan dijadikan orang yang dikasihinya, dipilihnya, dipanggilnya, dikasihinya, bisa membuat kita jadi posesif dan bahkan mempersulit orang lain untuk mengalami kasih Tuhan. Jadi Petrus gak sudi dia. Dia kan dimanja, diangkat jadi batu fondasi gereja, dikasih otoritas. Sekarang dia gak sudi dan gak mau Tuhan Yesus memberikan darahnya bagi orang lain. Dia tidak mau melihat Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bagi orang lain. Dia tidak mau melihat Tuhan Yesus menyia-nyiakan anugerah dan kebenarannya. Dia pakai bahasa Kristen lagi. Jangan kasih mutiara kepada babi, katanya. Ngapain? Biar yang lain binasa. Tubuhmu, darahmu, ajaranmu, doktrinmu, teologiamu begitu mulia. Kita harus preserve, kita harus awetkan, jangan disia-siakan. Jadi Petrus ingin menyimpan sumber air hidup. Dia ingin mengamankan sumber roti hidup. Yang Petrus gak nyampe mikirnya adalah ini. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatnya, Rabinya saat itu, adalah penabur boros yang punya sumber air tanpa batas, yang punya sumber makanan, roti hidup tanpa batas. Dalam sebuah interview The Breakfast Club minggu ini, seorang artis hip hop Kristen namanya Lecrae, dia cerita bagaimana dia menjadi orang berkulit hitam di Amerika yang menghadapi ini. Versi Kristen Injili, versi Kristen yang politis, dan versi Kristen Barat. Dan dia berkata, I'm a hip hop kid who found the Lord. Saya seorang anak hip hop yang menemukan Tuhan. Tetapi saya menemukan versi Kristen Amerika yang sangat merugikan kejiwaan mental saya. Versi Kristen Amerika ini membusukkan diri saya dan membuat supremasi kulit berwarna terang itu jadi terlihat menonjol tapi busuk. Dan dia kemudian lanjutkan, I had to deconstruct my faith. Saya harus mendekonstruksi iman saya. Saya harus berhadapan secara pribadi, merangkul, mengenal Tuhan sendiri secara pribadi, dan kemudian melucuti semua pikiran, semua mindset nasionalis yang selama ini membuat kehidupan iman saya jadi lapuk, jadi rapuh, dan kemudian rontok. Minggu lalu dia rilis album barunya namanya Restoration, dan dia kasih tahu host dari The Breakfast Club. Hari itu hostnya DJ Envy, Angela Yee, dan Charlamagne the God. Dia berkata, saya berharap lewat proyek ini memberikan ruang bagi orang-orang yang lain untuk memproses pergumulan mereka dan mengalami kebebasan yang selama ini aku tidak dapatkan. Saya ingin orang lain itu menikmati kebebasan tersebut. Dan ini yang Anda dan saya yang Kristen perlu waspada. Dia berkata seperti ini. Yang membuat saya mempertanyakan iman saya adalah ini. Church hurt. Gereja melukai. I was so abused by church folk. Saya begitu dipergunakan, dipakai, abuse oleh orang-orang gereja. Ada yang nuduh dia bagian dari Illuminati. Dia dikritik pada saat collab dengan Ty Dolla $ign. Ada yang menuduh dia terlalu Kristen. Orang Kristen lainnya menuduh dia nggak Kristen banget. Ya, lama-lama jengkel dia dengan gereja dan frustasi dengan Tuhan. Tahun lalu, Juni 2020, dia punya talk show dengan salah seorang pendeta top namanya Louis Giglio. Topiknya tentang racial healing, penyembuhan ras. Di mana Louis Giglio dalam percakapan tersebut mengusulkan sebuah hal yang nggak masuk akal bagi dia. Louis Giglio mengusulkan mengganti istilah white privilege, hak istimewa kulit putih, diganti dengan istilah ini, white blessing, berkat bagi orang kulit putih. Lecrae saat itu shock. Dan kemudian dia berkata seperti ini, problem dengan orang-orang yang merasa dimanja Tuhan karena warna kulitnya.
Problem dengan orang-orang yang merasa diberi power oleh Tuhan adalah mereka pikir mereka mengendalikan semuanya, memposes semuanya, termasuk ras dan keadilan. I turn my back on God because of His people. Saya memalingkan wajahku, memberi punggungku kepada Tuhan karena orang-orangnya. Tapi saya tahu, saya sadar, that's not fair. Itu nggak benar, nggak adil. Jadi, membuat saya berpikir selama beberapa waktu untuk mengerti bahwa ternyata God was more devoted to me than His people were. Bahwa ternyata Tuhan terus memberikan dirinya bagi saya dibanding orang-orangnya Dia memberikan hidupnya bagi saya. Dan Tuhan sedang terus berjalan bersama dengan saya melewati berbagai macam proses tidak nyaman tersebut. Dan saat itulah pada saat aku sadar, my faith restoration really began to take place. Restorasi pemulihan iman saya mulai terjadi. Jadi Anda perlu tahu, kalau Anda dan saya yang Kristen merasa dimanja oleh Tuhan, dengan dijadikan orang yang Dia pilih, Dia panggil, Dia kasihi, sanggup membuat kita jadi posesif dan kemudian mempersulit orang lain untuk mengalami kasih Tuhan. Nah, Tuhan sangat peduli dengan kuantitas dan kualitas hati Anda, pikiran Anda, dan tindakan Anda. Bukan menjadi orang yang kehilangan kehidupan justru. Bukan menjadi orang yang pelit, yang paranoid, yang mati rasa, yang posesif, yang persulit orang lain untuk mengalami kasih Tuhan. Jadi kalau Anda Kristen, kenapa sih kok kita bisa terjebak kayak Petrus? Dari batu penjuru jadi batu sandungan. Dari dikaruniai Allah jadi dipakai iblis. Jadi orang yang harusnya murah hati karena mempraktekkan buah roh jadi pelit, paranoid, posesif, dan mempersulit orang lain. Karena ini yang menyebabkan kita bersama-sama dengan Petrus missed yang Yesus nyatakan dalam ayat 21. Dia berkata seperti ini, Matius 16:21. Tuhan Yesus kita dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh. Nah, mendengar kalimat itu ya, Yesus ngomong, aku harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh. Kita langsung stop. Gak dengerin lagi kalimat selanjutnya. Ya, Petrus bersama-sama dengan teman-temannya dan kita semua hanya sampai di situ dengernya. Kita miss kalimat berikutnya di mana Yesus mengatakan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita begitu ketakutan dengan penderitaan dan pembunuhan yang akan dialami Yesus, sampai kita tidak peduli dengan kalimat selanjutnya. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Kita stuck dengan penderitaan dan kematian. Buat kita amit-amit deh Tuhan kalau harus menderita. God forbid. Tanpa menyelesaikan pernyataan Tuhan Yesus bahwa setelah penderitaan dan kematian ada kebangkitan, ada kehidupan, ada abundant life yang unstoppable dan unbreakable. Jadi pada saat Tuhan mengatakan ya, sangkali dirimu dan pikul salibmu, ini bukan soal undangan untuk menderita, bukan undangan untuk mati, ini undangan untuk hidup berkelimpahan. Ini sebuah invitation for us to enjoy life to the fullness. Ini undangan untuk kita semua menerima hidup ini sebagai gift, sebagai hadiah. Dan kemudian memakai hidup yang adalah hadiah ini untuk give away, untuk membagikan kepada orang lain. Dan bukannya dijagain, dilindungin, diamankan, dinyamankan, dengan terus menumpuk kekayaan kita lewat trading, lewat hal-hal lain yang kita pikir bisa melipat gandakan uang kita dalam sekejap. Kita anggap semua gift ini yang kemudian kita poses, hak milik kita. Anda perlu tahu pada saat Anda mulai posesif terhadap gift yang Tuhan kasih, Anda justru akan mulai kehilangan. Apalagi kalau ada orang lain yang ambil milik orang lain. Pada saat Anda bukan cuma posesif, Anda mulai cheat, Anda mulai steal, Anda mulai rob others. Ini yang akan terjadi. You lost your friends. Anda kehilangan teman-teman. Anda kehilangan relasi yang hangat. Anda kehilangan rasa percaya dari orang lain. Anda kehilangan banyak pelanggan yang sebetulnya
bisa datang kepada Anda untuk dilayani dengan lebih baik. You lost your life pada saat Anda mulai posesif. Jadi bagi Anda yang bukan Kristen, sebuah happy news kalau Anda bukan Kristen. Ketika Anda memakai semua kebaikan yang Anda punya dalam hidup ini untuk berbagi, dan kemudian Anda tidak posesif, Anda pakai yang Anda punya untuk meringankan beban hidup orang lain, Anda tidak ambil milik orang lain, Anda yang bukan Kristen mirip banget Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Jadi congratulations kalau Anda bukan Kristen dan Anda suka berbagi, membagikan gift hidup Anda bagi orang lain. Anda mirip banget Yesus Kristus. Dan saya berani ngomong, Anda sudah mencicipi anugerah dari Tuhan bagi hidup Anda. My prayer, doa saya bagi Anda yang bukan Kristen, suatu hari Anda secara pribadi bisa mengalami personal relation, personal touch bersama dengan Tuhan sebagai sahabat Anda di tempat yang maha tinggi, sebagai Bapa Anda yang ada di surga. My prayer for you. One day you will experience personal relation with Him. Nah, sekarang bagi Anda yang Kristen, Anda dan saya diundang untuk melayani orang lain, untuk memberikan apa yang Anda punya, untuk membagikan talenta Anda, karunia Anda, untuk peduli dengan orang lain, dengan keramahan Anda, dengan kemurahan hati yang Anda punya, dengan kelembutan hati yang Tuhan sudah hadiahkan kepada Anda semua. Ada seorang bapak hidup di pegunungan Alpen, di sebuah hutan terpencil di atas sebuah desa, di atas pegunungan Alpen tersebut. Nah, bapak ini dibayar oleh pengurus desa untuk membersihkan sumber mata air di pegunungan, di mana airnya tuh mengalir ke desa di bawah. Supaya semua sampah nggak mengalir ke bawah dan airnya tuh fresh, bersih turun ke desa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang yang ada di desa tersebut. Nah, bapak ini dengan setia setiap hari dia patroli di sekeliling sumber mata air tersebut, dia bersihin daun, dia pungutin ranting pohon, dia bersihkan semua kotoran-kotoran burung kayak apapun dia bersihkan supaya air segar itu bisa mengalir ke desa di bawah. Dan kemudian desa di bawah jadi atraksi yang populer bagi para turis. Orang piknik di sisi kanan kiri sungai di desa tersebut karena airnya begitu fresh, bau air itu begitu menyegarkan. Dan toko-toko buka di samping kanan kiri sungai, kafe-kafe juga buka, banyak orang nongkrong sepanjang hari, beli ini, ngopi dan sebagainya, angsa berenang ke sana kemari, ikan itu berloncatan dan orang senang sekali melihat ke semua keindahan di sekeliling sungai yang airnya begitu fresh. Nah, bertahun-tahun lewat, suatu saat pengurus desa meeting annual, meeting tahunan, mereka review budget, anggaran, dan kemudian lihat ada pengeluaran untuk gaji seorang penjaga sumber mata air. Gaji untuk the keeper of the spring, penjaga mata air. Dan pengurus desa kemudian bahas, siapa sih orang ini? Ngapain kerjanya? Ada nggak yang selama ini dia kerja diawasin? Ada nggak yang ngawasin dia? Yang lihat kerjanya? Nggak ada yang tahu dia masih kerja atau enggak. Dia cuma ambil uang, tapi tidak ada gunanya orang ini. Akhirnya rapat pengurus desa setuju memberhentikan bapak tersebut. The keeper of the string, penjaga sumber air, diberhentikan, nggak kerja lagi. Beberapa minggu berikutnya, nggak banyak yang berubah sih di desa tersebut. Business as usual. Tetapi pada saat musim gugur tiba, daun-daun berjatuhan ke sumber mata air. Ranting-ranting pohon berjatuhan ke sumber mata air. Nggak ada yang bersihin. Air turun ke desa di bawah. Suatu siang orang-orang lihat, kok ada kuning-kuningnya nih air di sini sekarang. Beberapa hari kemudian air jadi tidak jernih warnanya. Beberapa waktu kemudian warnanya jadi coklat. 3-4 minggu kemudian bau tidak sedap dicium. Orang-orang yang sedang shopping di pinggir sungai, yang sedang piknik, duduk-duduk, bahkan yang sedang minum kopi mencium bau busuk dari sungai. Angsa-angsa nggak berenang lagi. Kemudian turis stop datang, malas shopping, malas ngafe. Bahkan berita jelek mulai tersebar. Dulunya desa tersebut atraktif. Desa yang atraktif, turis yang menarik. Tempat turis yang menarik. Sekarang kotor, bau lagi, gak terawat.
Dan ekonomi desa terancam serius. Banyak juga yang sakit karena minum air sungai yang kotor. Meeting darurat, council atau pengurus desa segera dibuat. Dan mereka sadar. Mereka undang lagi the keeper of the spring, penjaga mata air untuk bekerja. Dalam beberapa minggu, kemudian air segar, jernih, mengalir lagi dari sumber mata air di pegunungan Alpen. Dan kemudian kehidupan, keceriaan, kesegaran muncul kembali di desa kecil di daerah Alpen tersebut. Bagi Anda yang Kristen, tahukah Anda, the council of heaven, pengurus tim sorga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah memecat Anda dan saya. Tapi Allah terus memberikan gift, hadiahnya, karunianya kehidupan buat kita semua. Untuk ngapain? Jadi keepers of the spring. Jadi penjaga-penjaga mata air kehidupan. Di keluarga Anda, di organisasi di mana kita ada, di company kita, di komunitas kita. Gift tersebut bukan untuk kita proses, tapi untuk give away, untuk kita pakai to serve others. Karena apa? Yang menyelamatkan nyawanya menurut Yesus akan kehilangan jiwanya. Tapi yang kehilangan hidupnya karena Tuhan, dengan serving, dengan giving away, dengan spending it, justru mendapatkannya. Karena Tuhan sangat peduli dengan kuantitas dan kualitas hidup kita yang sepenuhnya. Dia undang kita semua untuk menerima kehidupan ini sebagai gifts, sebagai hadiah, bukan sebagai possession. Mari kita nyanyikan bersama dengan teman-teman kita yang lain. Kita tidak akan menyerah untuk membagikan kehidupan kita, talenta kita, pelayanan kita, meskipun segala sesuatu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak akan menyerah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya, Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya mujizat Tuhan ada. bagi yang setia Tuhan percaya. Jangan Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kehidupan bagi kami semua sebagai hadiah. Siapakah kami ini? Kok kami bisa minta kepada Tuhan? Bahkan kalau kami dilahirkan, itu pun karena anugerah dari Tuhan. Tuhan kasih kami organ tubuh yang baik, yang bisa bekerja dengan baik, syaraf otak yang sehat. Tuhan kasih kami talenta, kreativitas, inovasi. Kami bersyukur menjelang Paskah, kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami miliki hari ini adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kami semua. Kami punya anak, itu adalah anak Tuhan. Kami punya harta, itu harta Tuhan. Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami berhikmat, hikmat pun asalnya dari Tuhan. Dan tolong sertai kami terus melewati berbagai macam proses dalam kehidupan ini. Kami menjadi orang-orang yang tidak pelit, tidak paranoid, tapi kami sadar bahwa kami punya kehidupan yang Tuhan karuniakan dan kami mau berbagi
kalimat positif, kalimat encouraging terhadap anak-anak, terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap menantu, terhadap anak-anak kami yang sudah dewasa, keponakan kami yang sudah dewasa. Kami akan berbagi hidup yang adalah hadiah dari Tuhan sebagai hadiah bagi orang lain. Pada saat kami juga menawarkan produk bisnis kami, apapun itu bentuknya, apakah jasa, apakah insurance, apakah barang, biarlah kami semua membagikannya dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dan dengan mentalitas sebagai orang yang membagikan hadiah yang Tuhan percayakan bagi orang lain. Tuhan memberkati, kiranya semua dukungan dan persembahan yang diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja ini, dan kami memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk bisa menikmati dan mengelola karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya dan menghormati semua berkat Tuhan untuk membagikannya dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ketemu lagi ya di episode yang lain. Thank you buat Bro Jason Budi Prasetya yang sudah sharing sermon yang luar biasa sekali untuk kita semua. Saya pribadi yakin bahwa itu bisa menjadi pencerahan dan inspirasi bagi kita semua untuk bisa menjadi manusia yang makin baik ke depannya lagi. Dan juga untuk teman-teman yang sudah menyanyikan lagu Jangan Menyerah, Jangan Pernah Menyerah, itu luar biasa sekali. Ada seorang petinju yang terkenal, ya namanya Rocky Balboa, ya terkenal melalui film Rocky. Dia bilang dalam hidup ini tidak penting berapa keras kamu bisa memukul, tapi berapa keras pukulan yang kamu bisa tahan dan kamu tetap berjuang lagi. Jadi apapun kondisi teman-teman yang mungkin sedang dialami, baik itu mungkinnya kurang menyenangkan atau seperti tidak ada harapan, saya yakin selama kita tidak berhenti berusaha, harapan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan terima kasih juga buat semua pelayanan teman-teman dan juga teman-teman yang sudah mendukung kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kalian semua. Dan sampai jumpa minggu depan di acara yang sama, di waktu dan channel yang sama. Kiranya Tuhan selalu beserta kita semua. See you online next week. Yesus, Kau kebenaran yang menyertai